Mas Algi minta tolong Mas Algi record. Iya Gi, iya Gi, sorry Gi, sorry nyusahin ya Gi. Iya ya, maaf, makasih Mas Algi. Oke, langsung aja nggak usah basa-basi ya. Mungkin pakai contohnya. Oh ya, jadi sebelumnya untuk jika kalian pengen nge-request TOC atau konten gitu, kayak kalian tuh harus login pakai email bidang kalian masing-masing. Semisal di situ kan udah ada email bidang kalian, semisal Biro Administrasi dan Keuangan. Jika kalian udah login, maka tampilannya yang akan muncul kayak gini nih, sesuai departemen kalian gitu, dimana sesuai inilah posisi kalian masing-masing lah. Dan semisal untuk, jadi kita ambil contoh di bendahara ya. Nah di bendahara, jangan bendahara deh, gimana ya? Di riset aja, riset. Karena yang udah up konten duluan itu dari riset data, yaitu earlier research analisis. Oke, jadi gimana sih caranya untuk up TOC ya? Jadi yang seperti kalian tinggal di add, habis itu kalian tulis judul kalian gitu. Misal kalian pengen kayak misalnya di sini riset data early year research analysis gitu kan, prokernya kalian tinggal tulis dengan judul yang sama. Nah, ketika kalian udah masukin judul nih, kita pakai ini ya, part contoh. Jadi di sini ada banyak ya, di sini tampilannya nih, bingung banget emang kalau belum tahu mah. Gue juga bingung awal-awal ini gimana nih caranya. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini tampilannya ada deskripsi, terus juga ada comment section, habis itu ini ada member, label, checklist, dates, attachment, location, bla 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 segala macem ya. Cuma yang dipakai untuk di list ini itu cuma di labels, terus habis itu di dates. Nah, di label sini adalah kategori konten yang ingin kalian up, misal feeds. Maka di sini kalian tinggal checklist saja feeds gitu kan. Nanti akan muncul di sini tampilannya. Dan juga semisal ini kan belum ada yang lain-lain nih, masih story. Habis itu semisal kalau kalian ingin bikin flyer, kalian tinggal tulis saja di sini flyer untuk kategorinya. Terus misal kalau di sini kalian pengen upload itu kayak kemarin tuh dari apa namanya, SPI, bukan SPI ya, dari SPPI itu lead kemarin ada Q card gitu, kalian tinggal di sini tulis Q card. Terus kayak contohnya tuh lagi kemarin itu ada template PPT, kalian tulis template PPT segala macem lah untuk ngekategoriin ini tuh konten apa. Dan untuk di description feeds ya, jadi pertama dia itu di feeds konten ini, contohnya yang kita udah ambil lah, yang udah ada di up di IG 5 itu yang ibadah puasa itu ya. Jadi apa aja sih isinya? Ini kan ada feeds konten ini, jadi ya udahlah ini judul TOC kalian. Terus habis itu kalian jangan lupa cantumin link pengerjaan gitu. Semisal kalian bingung gitu, kayak contoh, semisal flyer resolusinya berapa sih gitu kan, kalian bisa nyiapin dari Canva atau bisa cari di Google itu untuk resolusi flyer tuh berapa kali berapa gitu. Atau enggak dari sini emang mungkin bisa dari gua atau anak gua gitu untuk nyiapin, atau mungkin bisa dari kalian sendiri gitu sebagai PIC request TOC. Dan juga jangan lupa cantumin link referensi. Link referensinya bisa berupa apa aja gitu. Kayak contoh kemarin itu ada link referensinya dari gambar Pinterest. Kalian tinggal masukin linknya, tinggal copy linknya, habis itu paste di sini, nanti muncul tampilannya bakal Pinterest. Jadi tinggal kalau diklik itu bakal nongol ya. Nah di sini juga kenapa gua anuin Google Drive, karena di Drive ini itu referensinya kalian bisa masukin gambarnya itu nggak 1, 2, atau 3 gitu, bisa sebanyak-banyaknya.
gitu, misal referensi kalian banyak gitu, karena kayak nanti yang bakal upload juga ya upload konten itu kalau nggak salah dari Soskom ya, itu kan tentang kajian ekonomi strategis, itu kan lama banget ya, lama banget banyak banget ya referensi. Kayak contoh tentang yang kemarin tuh yang Pertamax, ohnya Pertalite, itu kan kayak gambarnya kan ada segala macam, mungkin bisa direferensi, gambar-gambarnya bisa masukin di drive gitu, karena kalau langsung ditaruh di sini referensinya gambarnya bakal numpuk gitu, jadi bakal susah lah, ngebingungin kita gitu. Jadi untuk memudahkan itu maka menggunakan link drive. Dan juga ini referensi bisa dari feeds Instagram gitu, pokoknya semua gambar yang kalian temuin di sosmed lah gitu, entah kayak misal kayak kalian lagi tiktokan atau lagi nge-scroll IG gitu, terus ngeliat kayak wah ini kontennya bagus nih, nah kalian mungkin bisa jadiin referensi, jadi tinggal dipilih habis itu dimasukin di sini. Dan juga terus untuk nextnya itu ada cover atau slide satu ya. Kenapa ini cover atau slide satu? Karena di slide satu itu merupakan bagian depan ya, bagian depan dari feeds ya. Oke. Oh ya sebelumnya, jadi ini tuh yang contohin itu TOC feeds ya. Untuk yang flyer, misal flyer, terus habis itu cover reels, terus habis itu TikTok, terus habis itu kayak nanti apa namanya tuh dari ini SPPI terkait rapor, itu bakal beda. Cuma nanti kalian bisa gunain pakai bahasa kalian sendiri. Jadi untuk per sekarang, jadi gue bakal contohin TOC feeds. Nah ini untuk yang pertama itu slide. Oh ya, jadi sebelumnya slide 1 ini apa sih, slide 2 ini apa sih, slide 3. Jadi slide 1, slide 2 itu merupakan ini ya, apa namanya, slide-slide yang ada di Canva gitu. Oke, jadi untuk nextnya ini ada headline. Headline ini atau judul, kayak kan sekarang kita pakai contoh yang fits ibadah puasa itu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi di sini judul atau headline-nya itu gue tulis jadi selamat menunaikan ibadah puasa. Terus di sub headline-nya itu kayak di bawahnya nih. Ini kan yang dicontoh kan, gue pakai contoh ini. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah jadi di sub headline-nya nih yang ini nih, buat marhaban ya Ramadan, itu di atas headline, berarti di atas Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu selamat memperingati. Jadi diganti sama marhabannya Ramadan. Terus headline ini Maulid Nabinya ini diganti sama selamat menunaikan ibadah puasa. Terus habis itu nextnya itu di 1447 Hijriah, itu di bawah headline yang berarti ini 12 Rabiul Awal ya. Itu bakal diganti sama 147 Hijriah. Jadi gitu. Dan untuk referensinya gue pakai ini. Kita bisa lihat ya sini ya. wait. Ngelek. Pistol. Nah, jadi karena di slide 1 gue benar-benar ngikutin ini, terus habis itu gue coba improve sedikit ya, dibedain. Mungkin kalau kalian nggak, kayak ada sedikit beberapa kesamaan dari yang desainnya Hima EP itu yang udah di up, itu agak sedikit mirip sama ini karena emang referensinya gue ngambil dari sini. Jadi gitu. Untuk di cover dan next di slide 2, itu slide 2 itu bisa jadi isi atau pembuka ya, apa namanya, lead atau pembuka ya. Jadi kayak leadnya itu, pembuka itu menjalani puasa Ramadan 2025. Habis itu isinya puasa Ramadan bla 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 segala macem, yang dimana itu bakal di bawah ini nih lead. Sebenarnya kalian tuh nggak harus ini ya, ngikutin kayak lead itu atau pembuka atau gimana, kayak pakai teks yang ingin kalian masukin aja lah. Ini kayak ini cuma buat contoh. Terus ya udah, habis itu desainnya pun sama, gue pakai gambar
kayak gini, habis itu selanjutnya teksnya itu masukin di bawahnya, itu di slide 2. Terus di slide 3 itu isinya itu ya gini lah, subuh di pagi hingga siang hari tuh mulai beradaptasi dengan puasa, habis itu segala macem, pokoknya isinya kayak gitu TOC untuk isi dari penjelasan konten tersebut gitu. Dan jikalau sudah selesai semuanya terkait cover, slide 2, slide 3, slide 4, habis itu udah posting penutup itu menu buka puasa andalan kalian apa ini, spill dong. Itu tuh gue nge-refer ke konten ini yang di Hima EP itu ya, yang kata di slide keempatnya tuh kalian buka pakai apa aja, spill dong. Jadi gitu. Habis itu kalau kalian udah selesai semua nih dari referensi, link pengerjaan, ya udah kalian tinggal tulis di uploadnya itu pada hari apa. Dan kalau kalian nentuin jadwal uploadnya itu ada di schedule up content gitu, yang dimana itu di sini nanti link itu bakal bawa kalian ke sini ya. Nah, kenapa jadi untuk yang due date ini merupakan deadline ini pengerjaan desain, sedangkan untuk yang tanggal ini itu merupakan tanggal up publish ya, untuk di up ke Instagram Hima EP. Jadi kenapa gue bedain, supaya jikalau kalian selesai gitu kan, udah selesai desainnya semuanya segala macem gitu, jadi kalian tuh sebelum waktunya upload konten kalian tuh punya waktu untuk melakukan revisi gitu, yang dimana di sesuai SOP ya, revisi itu cuma bisa dilakukan setelah deadline ini selesai, deadline pengerjaan itu cuma bisa sehari 24 jam, satu kali 24 jam. Jadi kalian bisa punya waktu nih, karena kalau kayak misal di earlier year research ya, itu riset data Fadlan dan Ulfa misal nih kontennya udah selesai nih. Nah cuma kan kayak gini nih skemanya, misal nih kalian up TOC di hari ini ya, di hari di tanggal 26, terus kan DL-nya seminggu, yang dimana 26 tambah 7 berapa aja, 26 1 2 3 4 5, salah, di tanggal 24 ya, 24 tanggal 24 nih kalian up TOC. Jadi kan kalau up TOC itu harus 7 hari sebelum ini ya ngerjaan. Jadi itu ketentuannya SOP-nya, jadi 1 2 3 4 5 6 7, pas banget. Oh ini di tanggal 22 1 2 3 4 5 6 7. Nah nih di tanggal 28. Nah di tanggal 28 kalian selesai kan, semisal waktu pengerjaan itu di tanggal 28 kalian udah selesai, dari gua pun, dari anak gua semisal PIC yang megang konten tersebut ya, kayak udah aman nih semua. Nah terus tiba-tiba kan kalian kan punya jeda nih 2 hari buat nanti di up di tanggal 3 itu di jam 12 untuk di up ke Instagram Hima ya. Jadi di selang 2 hari ini kalian tuh kayak nanti misal mungkin ada tambahan atau kayak wah nih kayaknya perlu tambahan ini atau itu, atau ada yang perlu dikurangin. Jadi kalian tuh di tanggal 2 ini tuh bisa ngelakuin revisi gitu sebelum nantinya di up. Makanya itulah kenapa gue ngebedain jam pengerjaan sama jam publish gitu. Dan juga kenapa gue pakai schedule up konten ini, karena di Instagram tuh nggak bisa ya semisal tuh sehari tuh up nge-publish 2 konten sekaligus, karena itu bakal ngeberantakin algoritma ya. Jadi
sebisa mungkin tuh sehari satu nge-publish konten. Makanya supaya hal itu nggak terjadi dan konten yang kalian up di Instagram itu nggak maksimal, gue nggak mau kayak gitu. Makanya gue adain schedule ini untuk dipublish, untuk publish konten ya. Jadi supaya nggak tabrakan, karena kayak semisal kayak wah di tanggal 3 ini udah ada konten dari Pengmas nih, semisal Senor, oh mungkin kita bisa publish di tanggal 4 ya, kayak gitu. Oke, jadi untuk TOC sih sebenarnya kayak gitu ya. Dan kalau kalian bingung, mungkin di sini juga kalian bisa pakai ini juga ya, TOC, tapi bentuknya itu docs, yang dimana nanti bisa gue kasih ya. Nah sekarang aja nih gue kasih di komen ya. Tuh kalian bisa lihat. Jadi di sini tuh kayak udah ada tanggung jawab kontennya, jenis konten, link pengerjaan, nomor WhatsApp PJ-nya, terus ini deadline, habis itu dari bidang mana kalian, terus referensi desain, terus juga ini ada caption, terus ada yang kayak tadi itu nggak jauh beda kayak tadi, slide 1, 2, 3, 4 gitu. Dan kalian semisal kalian jangan berpaku sama ini ya, isi konten itu kayak di slide 1, slide 2, slide 3, lagi-lagi ini karena ini merupakan slide Canva. Karena kalau misal kalian bikin flyer atau cue card atau kayak desain-desain apa namanya tuh, apa namanya, apa sih namanya, aduh lupa lagi, cover bukan cover reels, apa sih namanya, desain ini ID card anjing. Misal desain ID card kan cuma perlu satu slide, ya udah kalian di satu slide ini aja isinya apa aja, desainnya mau kayak gimana, terus referensi desainnya kayak gimana, terus ya udah cukup satu di slide pertama. Jadi nggak usah ini berpaku sama di slide 2 3. Emang kalau misal kalian nggak perlu slide 2 3 4 ya udah biarin aja. Jadi kalian isi di slide 1 aja. Dan juga ya udah kalau kalian pengen pakai gunain ini tinggal di copy ya. Tinggal copy kalian isi masing-masing. Gitu. Dan kalian nggak perlu pakai ini, jadi tinggal link TOC docs set, kalian tinggal paste nih. Contoh gue pakai yang ini yang udah ada nih. Ini kalau kalian mau lihat di contohnya, kalau yang pakai TOC dari docs ini ya, gitu kayak gini nih referensi desain. Jadi kalian tinggal paste nih anak-anak gue, nanti kalau kalian ngerjain ini juga ada link pengerjaannya. Terus ya udah nih slide 1 nih kayak tadi gue bilang nih, yang tadi baru gue jelasin tuh kayak gini, terus isinya segala macem. Ini di slide 2 kayak gini tuh, ini kan fotonya masih pakai sesuai sama ini ya, konten dari dia tuh dari FEB Unpad ini ya. Jadi pakai masjid, terus gue suruh ganti nyesuaiin nama caption, dimana caption gue itu kan konten yang bakal mau gue up itu kan puasa Ramadan. Terus ya udah akhirnya pakai fotonya diganti pakai orang lagi berbuka, lagi ngaji kayak gitu. Terus ini slide 3 juga, ini contohnya kayak gini. Kalau kalian bingung nih slide 4 gitu, kalau mau pakai yang dari docs, tinggal disalin, tempel di mari ya, udah gitu doang. Nah jadi muncul di sini. Nah terus untuk kita ke next itu di section comment ya, di mana section comment ini merupakan captionnya itu merabannya Ramadan, dan kalian bisa nge-request caption ini itu dari humas, yang dimana kalian koordinasi di grup Medcominfo X apa tuh, koordinasi X Medcominfo. Jadi kalian tinggal request BCan caption kalau kalian ingin upload feeds gitu. Oke, jadi untuk TOC kurang lebih kayak gini ya. Ini terkait labels tadi. Abis ini link ini apa namanya, tanggal pengerjaan sama tanggal publish konten itu beda, dibedain.
Nah terus habis itu ya udah tugas kalian kelar udah gini doang. Jadi untuk yang sesi pertama ini terkait TOC, sebelum kita lanjut, ada yang pengen ditanya? Kalau masih bingung soal TOC ini, ada yang pengen ditanyain? Karena kita bakal lanjut ya, gimana alurnya. Gue bakal ngejelasin setelah ini tuh alurnya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kalau mungkin kalian ada yang bingung bisa ditanya, atau mungkin kalian udah paham semua. Kalau udah paham semua, ini dong, emot jempol kalau nggak ada yang mau ditanyain. Gue jempol paham semua, awas lu nanya lu, awas aja gue mau nanya-nanya lagi, gue mah sumpah. Enggak, bercanda guys. Woi itu Feli Pulgen, apa maksud itu jempol ke bawah? Woi Septa Lope, alop you Septa. Oke Reva, Reva nanya nih, izin make sure apabila lewat Gdocs langsung dikirim ke grup koordinasi Xmed Kominfo itu nggak bisa Reva. Kalau lewat Gdocs itu tinggal ini tetap pakai Trello. Karena kenapa nggak dikirim ke grup koordinasi Xmed Kominfo? Karena tujuannya emang ini tujuan ini ya dari uh, Balora sama Mas Jo ya, jadi emang kita tuh harus gunain platform ini ya semaksimal mungkin. Jadi untuk Gdocs itu kalau misal pakai TOC Gdocs itu masukin Trello aja kayak yang tadi udah gue contohin ya. Dimana kalian tinggal ya udah link TOC di apa Gdocs ini nggak ada G-nya anjing, what the fuck. Kasar. Oh ya maaf astaga, sorry lord. Link Bukan Laura. Itu sih. Parah banget Oh ya gila. kill. Sorry kill. Maaf. Ya maaf kill. Ya. Jadi gitu. Reva harus di Trello tetap, ya Allah sorry kill. Deh. Clear kah? Oke, ini semenit masih ada yang pengen tanyain nggak dari kalian? Kalau ada yang masih bingung kalau soal TOC ini, jadi gue kasih waktu semenit. Kali aja ada yang bingung atau pengen make sure juga kayak Reva. Iya guys, tanyain. Jangan malu-malu nanti jangan sampai bikin tutorial part 3 nih. Wow. Tanya aja guys. Kalau yang bikin ya Kil, males gue. No. Lau, parah lau. Tuh males lagi lau. Please jangan ngomong Laura, please. Gimana guys nih, udah guys. Halo, emot jempolnya mana emot. Astaga, jempol ke bawah itu siapa itu ya Allah. Nice, meledak tuh jempol ke atas. Bagus, good. Paham ya, berarti paham ya. Pulgen, masih pulgen. Oke, jadi untuk TOC nggak ada yang perlu ditanyain ya. Karena semuanya udah paham. Terus next ke oh iya langsung aja deh kita masuk ke alurnya. Jadi gimana sih alurnya? Oke, ketika kalian udah ngebuat TOC di Trello, kalian tinggal nge-infoin ke grup ya, di lagi-lagi koordinasi Kominfo. Itu kalian tinggal nginfoinnya gini nih, ngechatnya nih. Kalian tulis dari bidang ini deh, di komen aja nih deh. Nih, jadi gini, wait.
bidang, semisal yang up konten kemahasiswaannya, terus dari departemen riset data, terus dengan judul kayak yang contoh Ulfa ya guys, Ulfa. Nah ini earlier year research analyst. Nah kan kalau dari earlier year research analyst kan begini tuh, dan diupload pada jadi tanggal publish sama tanggal pengerjaan itu beda. Nah jadi kalian sebenarnya nggak usah berpaku sama ini ya, apa namanya tuh, penjelasan TOC di contoh itu ya. Kalian bisa pakai gunain bahasa kalian sendiri, pokoknya pakai ketikan kalian senyaman kalian, tapi on point gitu, supaya anak-anak kominfo pun paham gitu, mengerti maunya kalian tuh gimana gitu. Jadi nggak usah berpaku sama contoh TOC itu juga, jadi bisa kalian pakai gunain bahasa kalian sendiri ya gitu. Ini juga pakai attachmentnya, links itu bisa ditaruh di sini. Oh ya gue lupa lagi, aduh anjir. Untuk tambahan kayak attachment kayak misalnya ini kan apa namanya, QR ini ya, QR form, kalian bisa taruh di attachment gitu nih juga linknya. Habis itu ini komennya. Oh jadi gitu sih. Oh ya kita lanjut. Back to the topic. Sorry. Dengan judul tadi copy paste aja anjing. Nah, lihat research analyst di Trello. Tuh guys, lihat komen section guys, lihat. Jadi kalau kalian udah up TOC segala macam bla 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 bla, kalian udah masukin semuanya, itu kan posisinya berada di TOC. Di contoh, ini kita contoh nih sekarang nih. Jadi kalau kalian udah nyelesain TOC kalian, ya udah kalian infoin di grup koordinasi X Medkominfo ya. Formatnya begini nih, dari bidang mana, departemen mana, terus judulnya itu kayak gimana, habis itu di Trello. Oke, setelah sudah kalian nge-infoin di grup koordinasi X Medkominfo. Habis itu tunggu review dari gue dulu. Misalnya oke, gue jawab nih ya di koordinasi. Oke, semisal gue bakal reviewnya ada unsur haranya nggak nih? Ini ada apa namanya, isinya kayak ada apa sih namanya tuh, kayak yang nyeleneh gitu, yang atau nyindir salah satu pihak gitu. Habis itu kalau udah gue review, selanjutnya itu gue bakal nginfoin, oke, apa namanya, aman, reviewnya selesai, terus habis itu gue ngetek, misal ini riset data gue sendiri ya, riset data itu Baskoro, udah boleh dikerjain. Nah pokoknya kalau setelah review terus semuanya aman, habis itu gue nge-infoin di koordinasi, gue ACC di koordinasi X Medkominfo, baru setelah itu masuk ke making content. Nah di making content ini habis itu kalian tektokan lah sama PIC dari setiap bidang yang dipegang gitu, dari taruh ya, sabar ya, wait. Nah ini dia. Oke, dari administrasi keuangan, pokoknya setelah udah gua ACC di making design, kalian tektokan lah soal desainnya, kalian mau gimana gitu. Apakah ada yang perlu tambahin, apakah ada pengurangan. Terus misal dari anak gua kayak, bang,
ini udah oke belum, udah oke belum. Kalian bisa tag masing-masing. Dari administrasi keuangan itu ada gue sendiri, terus di bidang SPP itu kalian bisa ngechat Ardina ya, dan juga nge-tag Ardina gitu. Jadi kalian tektokan di situ di WA gitu dengan Ardina. Kalau SPPI mau kayak kemarin itu yang lead itu kan Ardina yang megang, ya udah kalian tektokan tuh sama Ardina. Terus di Medkominfo itu ada Narnia, di kemahasiswaan ada saya lagi ya, Ulgen, astaga. Terus di Pengmas itu ada Panji dan Farid ya. Dimana oh iya nih Panji sama Farid nih. Jadi kalau akademik itu Farid, kalau seni dan olahraga itu tektokannya ke Panji. Dan kalau soskom itu ada penanggung jawabnya itu ada di Tiara. Nah, jadi kalian tektokan lah sama nama-nama itu. Oke. Terus setelah selesai nih dari desain nih, kan di bagian making content nih. Terus apa sih selanjutnya yang dilakuin? Oke, pokoknya setelah dari kedua belah pihak sama-sama udah oke, terus nggak ada revisi, ya udah anak medka nyiapin deh kontennya. Kayak semisal gue buka drive. Nah, dari anak medka itu nyiapin apa namanya, riset data ya, early, tulisannya gimana sih, earlier research analysis. Jadi kalau udah dari yang request konten dan dari anak gue pun nggak ada revisi segala macam, ya udah akhirnya dikumpulin di drive ya, dibuat nih earlier research analysis. Nah, nanti dari penanggung jawab tersebut, dari PIC yang udah ditentuin, itu bakal nge-share ke grup Medkominfo, koordinasi X Medkominfo gitu guys. Jadi tinggal dimasukin nih, gue nggak bisa masukin ya. Kita pakai contoh ini semisal ya drive milingnya nih. Nanti dari anak gue tuh ngirim ke ini desain udah selesai kayak gitu kan. Nah, setelah kayak gitu ya udah deh, habis itu setelah kalian selesai ya udah nih, kalian infoin deh semisal publishnya jam, kan tadi kalian udah, astaga ya Allah. Oke, jadi sebelum itu kalian tentuin dulu ya tanggal publishnya itu kapan. Jadi semisal kayak yang tadi riset data di tanggal 3, kalian tinggal infoin. Kayak kemarin nih Ulfa udah ada contohnya ya, kayak Ulfa kemarin aja nih. Ketika mau diupload, nanti si penanggung jawab TOC itu tinggal info aja, kayak semisal Ulfa nih, kita pakai contoh Ulfa riset data, halo semua izin masuk ya, terus nge-tag humasnya sesuai apa namanya, sesuai PIC-nya masing-masing per bidang, mau konfirmasi dari departemen riset data mau upload feeds Instagram di jam 10 nanti. Nah, ini kan cuma masih yang ngirim kan masih Ulfa ya. Nanti yang ngirim kontennya itu, desainnya itu anak-anak medcre itu. Ya udah, setelah habis itu setelah kalian udah nginfoin kayak gini bakal diupload jam berapa, udah deh ready to publish gitu. Sampai harinya tiba, semisal kemarin tanggal 2, habis itu udah di-upload sama anak humas, kelar deh ke publish kayak gitu. Jadi tuh alurnya kayak gitu guys. Capek ngomong. Oke, jadi gitu aja guys untuk alurnya guys. Sebelum Pak Tias masuk ya,
Ada yang pengen ditanyain nggak guys soal alurnya ini guys? Mas Koro. Apa-apa Pulgen? Kalau seandainya kita ingin mengajukan konten yang bersifat insidental, apakah alurnya sama atau ada track khusus nih? Apa? Wait, Gen. Ulang Gen. Sorry Gen. Kalau misalnya kita mau mengajukan konten yang bersifat insidental atau dadakan, apakah alurnya sama seperti ini atau ada track khusus atau kita jalan aja? Oh, nggak ada track khusus Mas Pulgen. Jadi untuk yang konten incidental ini, kalian nggak perlu ACC dari gue. Jadi kalau misal memang menurut kalian memang ini urgent dan sini terkait konten yang bakal kalian up gitu. Jadi dari gue kayak gue nggak perlu ngedebatin atau gimana nih, kayak ini nggak boleh nih, seharusnya ini nggak masuk incidental nih. Jadi gue percayain itu semua ke kalian. Paling gue ngasih solusi di mana case misal di schedule ini nih, yang incidental itu mau di up ke di tanggal 3, sedangkan tanggal 3 ini udah ada yang booking nih, semisal dari anak SPPI, tapi mahasiswa advokasi mau up juga di 3 karena itu konten incidental. Paling gue bakal nge-reschedule ininya nih terkait konten yang mau dipublish oleh anak SPPI itu. Jadi kita bakal undur, nyari tanggal, ya udah secepatnya yang kosong. Kayak gitu sih Mas Pulgen. Jadi solusinya kayak gitu Mas Pulgen, nggak ada alur khusus atau semacamnya, tetap sama. Jadi untuk yang incidental begitu Mas Pulgen, nggak ada jalur khusus, nggak ada. Oke Mas Koro, terima kasih. Apakah sudah terjawab Mas Pulgen? Sudah Mas Koro, terima Jadi kasih untuk penjelasannya. Nggak perlu review dulu dari gue, kalau menurut kalian itu incidental ya udah langsung dieksekusi secepatnya ya sama Netkominfo. Kalau memang dari menurut kalian itu incidental gitu. Cuma jangan ini juga, semisal nih kayak itu konten emang nggak terlalu penting gitu, terus dipenting-pentingin, jangan begitu ya Mas Pulgen. Ya, baru mau kayak gitu, Kor. Oke. Enggak itu, kalau gitu enggak. Skip. Si kecil bahaya nih. Oke, next ada yang mau nanya? Next nih, sebelum Katias masuk dari anak humas, ada yang mau ditanya? Aman kah? Semuanya aman kah? Udah paham kah alurnya kah? Kasih jempol dong, kasih Aman, jempol kalau Bang paham. Koro. Iya. Aman, mantap Padlan. Aman Bang Koro. Aman Bang Koro. Info Mantap tripting. Rizky Hermawan. Ini siapa Rizky Hermawan? Nice. Good. Info tripting. Info Zopi. Ya udah gitu aja sih. Oke guys, jadi sekian mungkin dari gua. Mungkin dari Tias ada yang pengen ditambahin? Yes. Oke, izin masuk ya. Sebelumnya gue mau jelasin dari alur buat dari humasnya sendiri. Sebenarnya mau konfirmasi lagi, buat publish konten itu dilakuin sama anak humas. Jadi bukan dari anak medcre ya. Dan buat alurnya itu bakal aku jelasin lagi ulang di sini. Nanti kalau misalnya medcre udah kirim hasil final dari editan yang udah dibikin, kan bakal dikirim link driver ke grup koordinasi @xmedkominfo. Terus buat PIC yang request konten bisa infoin di grup core itu buat konfirmasi nih buat mau diupload jam berapa dan di platform apa, dan juga jangan lupa buat tag PIC yang megang bidang atau biro kalian itu siapa. Contohnya yang udah dilakuin sama Ulfa kemarin. Nah, buat reminder ini minimal
3 jam sebelum jam uploadnya ya. Terus kalau konten yang memerlukan caption dan captionnya itu mau dibikin sama anak humas, itu request captionnya kalian bareng sama kalian pas infoin kalau misalnya udah up buat TOC di Trello-nya. Nah itu sekalian kan bilang kalau misalnya mau minta bikinin caption sama anak humas, dan isinya itu kayak poin-poin kasarnya aja, dan sekalian tag juga siapa PIC yang megang bidang atau biro kalian. Tapi kalau misalnya captionnya kalian mau bikin sendiri dan udah dibikin, nanti itu di share pas udah di hari H kalian mau upload kontennya itu aja, sekalian konfirmasi. Itu aja sih guys, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau aman, react ya. Guys, ada yang mau tanyain nggak? Sorry, Tias, boleh ulang nggak yang kalau misalkan captionnya dari anak humas tuh gimana tadi? Oh, oke Kak. Kalau captionnya dari anak humas itu boleh, kan nanti pas abis upload TO saya ke Trello, orang yang PIC upload konten di Trello-nya itu kan kabarin di grup koordinasi ya, kalau misalnya bidang kemahasiswaan udah up konten di Trello. Nah, itu sekalian bilang juga kalau misalnya perlu caption. Nah, kalian tag juga PIC siapa yang megang, siapa humas di bidang atau biro itu, dan juga kasih nih poin-poin kasarnya apa aja yang mau dibahas di captionnya itu, supaya nanti dibikinin sama anak humas. Alah, oke, thank Oke, you. sama-sama. Guys, ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum kita tutup. Ya, Yas? Udah kan, Yas? Mau nanya dong. Apa lagi? Ini tentang raport SPPI. Kan nanti kan ada yang diupload ke ini story sama feeds IG itu. Kan nanti kan desainnya dari Metre, tapi habis itu dikasih ke kita. Nah, itu yang upload humas kan ya? Iya. Yes. Iya, kenapa Bang? Ini mau nanya raport SPPI. Itu Iya, nanti kan kita ngisi raport tuh udah jadi. Nah, terus nanti buat upload ke story sama feeds-nya kita sama aja prosesnya, tetap upload ke Trello atau gimana? Yes. kalau buat kontennya sendiri itu kan yang megang buat itu dari bidang Metre ya Bang. Cuma kalau misalnya buat upload ke Instagramnya itu tetap dari humas sendiri sih Bang. Berarti gue ngajuin aja ya ke humas. Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Next. Masih ada yang mau nanya? Supaya kalian nggak bingung. Udah kah? Udah semua kan? Kalau nggak ada yang mau tanyain, boleh react jempolnya mana jempolnya? Ya bagus, jempol. Oh itu Rizky Hermawan mau nanya. Wah, bocah iseng. Nggak ada ya? Sorry bang, tadi kenyangnya. Enggak, gue bercanda. Iya, nggak apa-apa. Bercanda doang. Oke, jadi kalau nggak ada yang mau ditanyain, jadi sekian. Nanti hasil dari sosialisasi ini itu udah ada Wandira ya untuk notulensi, dan sedangkan kalau untuk rekordannya itu dari Mas Algi. Algi aman kah Algi? Rekordannya Algi? Aman. Ntar gue cek dulu ya ada suaranya apa enggak. Oke, sip. Pasti ada. Thank you Mas Algi. Dari Wandira, aman kah notulen? Aman Bang. Aman. Ayo, makasih ya Wandira udah nyempetin. Makasih.
Oke, jadi gitu aja untuk hari ini ya guys. Ya, gue pikir bakal Fariza. Oke, Fariza mau nanya. Boleh. Sebelum ditutup, Apa lah, kemudian bang? pencet lu, iseng banget lu. Siapa sih tuh? Ganu, Atala. Guys, jangan iseng. Saka gue samperin nih. Tangannya pada genit. Iya, Sep. Bener. Pada genit, jir. Danu mau nanya. Lu bercanda lu, Rizky. Gak mau nanya dia, iseng lu. Oke, jadi gitu aja guys. Hari ini guys. Arpan masih bingung. Pan, lu kalau bingung nanya Pan. Arpan aman kah Arman? Arman. Dari Arpan aman kah Arpan? Gen, lu serius Gen? Proper mancing gimana Mas Koro? Secepatnya sak. Gue pengen mancing, sumpah. Ntar empan dari gue. Pakai ini, telur sapu-sapu. Katanya pro up konten gak perlu. GC Core login PES. Cupu, diem aja. Nanti aja itu mah. Kayak menang aja lo lawan gue. Oke, jadi gitu aja guys hari ini guys. Jadi sebelum gue tutup, jadi gitu notulen sudah ada dari Wandira nanti, terus juga dari Rekortan itu juga udah ada dari Mas Algi. Berasa nonton Pascal, Orowe mau ngebal PES juga. Seta lu bocah nuk diem. Oke, jadi gitu aja. ML kayak jago aja lu dan lawan Arpan dulu tuh. Sopan satu. Iya. Guys, sudah diem apa? Please diem komen. Gue mau penutupan ini. Jadi hari ini gitu aja. Hanya cinta dan malam. Aduh, lucu banget lagi. Cicilion. Oke, jadi hari ini gitu aja guys. Buat Notul ada Wandira. Terus dari apa namanya nih, gue tutup aja nih komen. Dari Algi itu rekordannya. Jadi hari ini gitu aja. Ini gue pikir cuma 15 menit ya. Sampai 58, anjir lama banget. Jadi hari ini kita cukupin aja ya guys. Makasih guys semuanya udah nyempetin waktunya. Semoga kalian paham ya semuanya. Dari pemaparan gue pun semoga jelas ya, amin. Dan juga sebelum gue akhiri, anak-anak Medcre jangan ini dulu ya. Ini khusus anak Medcre ini jangan keluar. Ini masih ada kelas tambahan sebentar ya buat anak Medcre. Jadi gitu aja, makasih semuanya, makasih udah datang, makasih udah nyempetin.